Jadi mengenai nutritional requirement pada saat exercise atau dikenal dengan sport nutrition. Jadi sebelum kita tahu berapa kebutuhannya, eh, pentingnya sport nutrition ini adalah untuk berbagai bahan zat gizi penting ya dari makanan ini ditujukan untuk sebagai bahan bakar kontraksi otot, membangun jaringan baru, kemudian membangun massa otot bebas lemak, kemudian mengoptimize struktur dari skeletal, memperbaiki sel-sel yang sudah ada, sel-sel yang rusak, memaksimais transport oksigen, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, serta meregulasi metabolik. Nah, proses metabolic system yang ada pada tubuh kita, terutama pada saat melakukan physical activity, ada 3. Yang pertama, metabolisme aerob, kemudian anaerob, dan kreatin fosfat. Nah, kalau kreatin fosfat itu gampang. Dari ADP ditambahkan fosfatnya, akhirnya jadi ATP. Nah, yang sering terjadi adalah metabolisme aerob dan anaerob. Nah, si anaerob ini akan menyediakan ATP pada saat awal mula physical activity. Nah, terutama untuk exercise yang membutuhkan high intensitas dengan waktu yang lebih pendek. Contohnya sprinting 200 meter swimming, atau juga untuk exercise yang membutuhkan high intensity dan high power. Contohnya itu adalah basketball, football, dan lainnya. Nah, produksi dari ATP ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dari oksigen. Nanti dia akan berhubungan dengan aerob maupun anaerob. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh itu adalah intensitas dari exercise dan durasinya. Jadi, ketika lihat di grafik ya, ketika dia membutuhkan high intensitas dengan energi yang cukup besar, nah ini akan terjadi proses metabolisme anaerob, tapi ketersediaan energinya ini akan lebih pendek ya dibandingkan dengan metabolisme anaerob yang tidak membutuhkan high intensitas dari exercise, sehingga waktu ketersediaan ATP-nya akan lebih panjang. Jadi seperti yang kalian udah skill lab kemarin, praktikum kemarin maupun yang belum. Jadi yang paling penting itu kita harus tahu dulu diet gizi seimbang itu seperti apa, dengan kebutuhan energi total berapa yang kita bisa mulai dari, kalau dulu ya itu pakai estimasi BMR, kemudian dikalikan aktivitas fisik dan ditambahkan effect of food dengan pembagian menurut dengan piramida gizi seimbang. Nah, kemudian baru bisa kita masuk ke gizi olahraga dengan perlu atau tidak perlunya suplementasi. Nah, yang seperti kalian sudah praktikum, bahwa suplementasi ini nggak semua atlet membutuhkan suplementasi. Hanya saja pada keadaan-keadaan tertentu, apakah dia vegetarian yang hanya mendapat makanan dari plant sources sehingga animal sources-nya tidak dapat diasup sama mereka-mereka yang menganut pola diet vegetarian, sehingga kita membutuhkan asupan suplementasi apakah itu vitamin B12 ataupun zat besi yang memang sumbernya banyak berasal dari animal sources. Nah, untuk periodisasinya ada siklus makro, siklus meso, dan siklus mikro. Intinya adalah untuk efisiensi metabolisme pada saat pre-tanding, tanding, dan setelah tanding, after tanding, pre-season, in-season, maupun off-season. Nah, yang paling penting adalah manajemen berat badan. Apakah dia perlu adanya penurunan berat badan atau peningkatan berat badan, atau ya cukup menjaga berat badannya agar tidak naik dan tidak turun. Nah,
Tujuan dari sport nutrition ini adalah yang pertama menyesuaikan status gizi dengan komposisi tubuh. Di mana kalau atlet itu terjadi ingin penurunan berat badan, maka yang paling ideal adalah 0,5 sampai 1 kilo per minggu. Kemudian untuk persentase lemak tubuh yang ideal bagi performa atlet adalah untuk atlet pria persentase lemak tubuhnya 6-15%, dengan atlet wanita 12-18%. Selain itu, kita juga harapkan dapat tahu pola makan yang baik, yang paling baik untuk atlet, dan meningkatkan efisiensi metabolisme tubuh dalam menghadapi latihan maupun tanding. Sehingga ke semua ini dapat meningkatkan, mengoptimalisasi, memaksimalisasi performa dari si atlet. Untuk perhitungan kebutuhan gizi dan pendampingan pemenuhan gizinya, yang pertama harus tahu dulu berat badan, tinggi badan, dan status gizinya. Kalau dia status gizinya underweight ataupun normal weight, ini bisa kita gunakan untuk perhitungan kebutuhan energi menggunakan berat badan aktual. Namun kalau status gizinya berlebih, maka kita dapat menggunakan berat badan ideal. Di mana kalau tinggi pada lebih dari 160 dan wanita lebih dari 150, maka perhitungan berat badan ideal adalah TB kurang 100 kurang 10%. Nah, sedangkan kalau pada pria dan wanita yang short stature, perhitungan berat badan ideal adalah 100, tinggi badan dikurang 100. Untuk perhitungan rumus kebutuhan energi pada atlet, ini dapat menggunakan rumus berikut, di mana laki-laki dan perempuan memiliki rumus yang berbeda, ya, koefisiennya. Yang paling penting adalah faktor usia, faktor koefisien aktivitas fisik, berat badan, dan tinggi badan dalam meter. Penurunan berat badan yang ideal tadi adalah 0,5 sampai 1 kilo per minggu, dengan cara bagaimana defisit energi sebanyak 500 sampai 1.000 kalori per hari. Nah, untuk peningkatan berat badan, terutama yang kita inginkan adalah massa otot, bukan massa lemak, ya. Itu peningkatan 1 kilogram massa otot ini membutuhkan surplus energi sebesar 360 sampai 480 kilokalori per hari, sehingga sampai tercapai berat badan yang diinginkan. Nah, kemudian untuk koefisien level aktivitas fisik, ini ada sedentary, aktivitas ringan, aktivitas aktif, dan sangat aktif. Dengan atlet biasanya itu adalah 1,48 koefisien physical activity-nya. Kemudian untuk kebutuhan asupan zat gizi makro ini udah dipelajarin juga ya di kebutuhan makronutrien. Nah, jadi memang untuk kontribusi dari kalori, asupan kalori per hari itu adalah makronutrien, karena memang ada pengkalian dari karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat dikali 4, protein dikali 4, dan lemak dikali 9. Nah, ada beberapa macam olahraga, power, endurance, sprint, dan permainan. Jadi kalau sistem metabolisme pada power itu adalah sistem metabolisme anaerob, sprint juga anaerob, olahraga endurance itu aerobik, dan permainan itu kombinasi antara aerobik dan anaerobik. Nah, ini pembagian dari karbohidrat, protein, dan lemaknya sudah terbagi, bisa dilihat di tabel. Untuk olahraga aerobik, untuk olahraga anaerobik, energi itu diaktifkan sesaat setelah memulai aktivitas. Ya, tadi sudah disebut di depan dengan high intensity dan durasi yang lebih pendek. Untuk olahraga aerobik tidak diaktifkan secara cepat, namun jumlah energi yang dihasilkan akan lebih besar dengan waktu yang lebih lama. Untuk aerobik dan anaerobik adalah kombinasi antara olahraga power dan endurance. Ini berbagai macam atlet split, jadi jika sudah dihitung berapa kebutuhan energi totalnya dengan pembagian makronutriennya sekian persen, dan sekian persen, maka bisa diformulasikan ke dalam piring makanku untuk atlet, di mana untuk easy training, pembagian fruit dan vegetables-nya lebih besar,
dibandingkan dengan yang moderate training maupun yang hard training. Jadi untuk alur proses asuhan gizi, pertama kalian harus tahu dulu pengkajian gizi. Pengkajian gizinya dengan biokimia atau hasil lab darahnya, kemudian secara klinis seperti apa, dan dietary assessment dengan perhitungan asupan makan dari si atlet, baik itu menggunakan metode food record maupun FFQ. Kemudian setelah dapat hasil dari nutritional assessment ABCD, maka kita tahu diagnosis gizinya apa. Apakah si pasien mengalami anemia, ataukah si pasien mengalami malnutrisi, atau yang lainnya. Kemudian kita lakukan intervensi gizi untuk beberapa waktu, ya. Kalau siklus makro tadi dia untuk 1 tahun ke depan biasanya untuk untuk intervensi gizinya, sedangkan kalau yang siklus meso biasanya terus-terusan dengan tahu pola pre-season, in-season, dan off-season. Kemudian setelah itu kita monitoring lagi gizinya apakah ada perubahan atau tidak ada perubahan. Kalau tidak ada masalah ya sudah, berarti pola makan yang kalian berikan sudah terbaik untuk si pasien, untuk si atlet. Tapi kalau misalnya ada masalah, mungkin aja pada saat di monef kalian bisa menemukan masalah gizi lainnya. Sebentar kan? Nah, ini referensi yang bisa kalian cari untuk mengetahui mengenai sport nutrition, ada di buku Kraus, ada di buku Panduan Pendampingan Gizi pada Atlet, dan di buku Pintar Gizi bagi Atlet. Ada yang ingin kita diskusikan? Izin bertanya. Ya. Izin bertanya. Mungkin tidak terlalu berkaitan dengan yang tadi. Jadi saya pernah mendengar kalau misalnya protein nabati yang berasal dari kedelai, misalnya kayak tahu, tempe, ataupun whey yang berasal dari kedelai gitu, dapat menghambat pertumbuhan otot. Apakah hal itu benar? Lalu saya juga pernah mendengar kalau misalnya makanan yang berasal dari kedelai juga bisa memicu kanker. Bagaimana dengan hal itu juga? Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Albert. Nah, kalau misalnya kamu lihat di jurnal ataupun di e-book ya, di buku Kraus, justru malah soy protein itu dapat menghambat terjadinya kanker. Mungkin yang kamu baca hanya dari satu sumber. Sebaiknya kalau membaca itu dari berbagai macam sumber ya. Nah, bagaimana dari protein nabati dapat menghambat pertumbuhan otot tadi ya. Nah, itu juga sebetulnya kalau kita makan ya harus ada kombinasi antara protein nabati dan protein hewani. Karena nggak semua dapat suatu sumber gizi itu hanya dari satu jenis makanan ya. Jadi yang kamu sebut itu dapat menghambat itu juga sepertinya masih belum tepat. Jadi mungkin bisa dibaca lagi dari berbagai macam sumber yang lebih sahih gitu ya. Jadi itu tidak benar gitu, tidak tepat ya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan Ivana. Jadi Dok, apakah untuk non-atlet itu juga dianjurkan untuk mengonsumsi pre-workout dari protein, karbohidrat, dan juga dari lemak, Dok? Terima kasih, Dok. Pre-workout apa? Maksudnya yang precision, Dok. Hah? Putus-putus apa? Yang precision, Dok. Yang persisten? Makanan precision. Precision. Oh, Iya. untuk apa namanya? Orang yang bukan atlet. Iya, Dok. Ya, oke. Terima kasih, Ivana. Pertanyaannya bagus sekali ya.
Jadi kalau tadi kita lihat ya dari piramida gizi atlet tadi, kita harus tahu dulu untuk piramida diet gizi seimbang, kemudian baru naik ke gizi pada atlet, kemudian baru naik butuh atau tidaknya suplementasi. Ketika orang biasa ya, bukan atlet tapi dia rajin berolahraga, ya itu kita tidak perlu sampai sebanyak sebanyak pembagian untuk olahraga power, endurance, kemudian olahraga sprinting maupun olahraga permainan. Karena itu kan dibagi oleh beberapa cabang olahraga dengan berbagai kategori untuk protein, karbohidrat, dan lemak. Karena mereka latihannya terus-menerus, berbeda dengan orang biasa yang olahraga. Ya, jadi nanti pada saat pasien biasa yang berolahraga itu bisa hanya dikalikan dengan aktivitas vektornya aja, aktivitas fisik. Kemudian nanti kita bagi secara persentase dari karbohidrat, dari lemak, dan dari protein. Pada tahu persentase karbohidrat berapa? 55 sampai 65 ya, Dok? Ya, sekitar 55 sampai 65 atau 50 sampai 60%. Berbagai macam sumber ada yang mengatakan berbeda. Kemudian untuk protein berapa? 15 sampai 20. Ya, 15 sampai 20% dan sisanya lemak. Jadi untuk orang yang orang biasa yang bukan atlet bisa cukup membaginya dengan cara itu, gitu. Nggak perlu sampai sedetail, oh karbohidratnya harus 9 gram per kilogram berat badan per hari. Enggak harus, tinggal bagikan aja jumlah kebutuhan energi total yang sudah didapat, kemudian langsung dibagikan menjadi beberapa persen. Nah, gitu. Jika si atlet ya, ini untuk orang biasa sudah selesai. Nah, untuk atlet itu kan tadi ada tuh masing-masing olahraga memiliki gram per kilogram berat badan per hari yang berbeda antara karbohidrat olahraga power, olahraga endurance, olahraga sprinting maupun olahraga permainan. Totalnya semua juga tetap harus 100% dan di dalam range yang sama gitu. Jadi di range yang kurang lebih 55 sampai 65% atau 50 sampai 60%, kemudian proteinnya 15 sampai 20% dan sisanya lemak gitu. Nah, cuman tidak perlu harus kalau orang biasa dengan sedetail mungkin berapa gram dan hari gitu. Jadi cukup bagi saja dengan berapa persen karbohidratnya, berapa persen proteinnya, berapa persen lemaknya. Itu adalah gizi yang seimbang. Oke. Ya, jadi nggak perlu sampai pre-season, in-season maupun off-season gitu. Karena orang biasa kan latihannya mungkin dia hanya olahraga seminggu 5 kali, tapi bisa aja nggak penuh dengan jadwal tanding, nggak penuh dengan jadwal rutin kegiatan itu dilakukan. Cukup menjawab, Ivana? Cukup, Dok. Izin bertanya lagi, Dok. Berarti itu yang dari presentasi karbohidrat, protein, dan lemak itu boleh disebar dalam satu hari itu ya, Dok? Terserah boleh di sebelum olahraga ataupun setelah olahraga. Betul, Dok. Yang persentase tadi yang si olahraga power endurance, kemudian permainan dan dan yang terakhir sprinting ya, itu kan adalah kebutuhan untuk pre-season. Jadi pre-season dan off-season sama, ya kan? Nah, misal nih, sudah kamu hitung, ya kan, kebutuhan energi si atlet itu sekitar 3.500. Dengan kamu bagi karbohidratnya sekian sesuai dengan kilogram berat badan, proteinnya sekian sesuai dengan kilogram berat badan, dan lemaknya sekian. Nah, itu untuk satu harian. Maksud saya yang orang biasa, Dok. Oh, orang biasa. Iya, untuk satu harian. Sama. Baik, Dok. Jadi tetap kamu bagi totalnya. Jadi tetap kamu bagi untuk makan besarnya 3 kali itu berapa persen? Apakah makan paginya 20%, makan
makan siangnya 30% dan makan malamnya 20%. Berarti itu sudah berapa persen? 70%. Nah, sisanya kalian bagi untuk snack 10%, 10%, dan 10% setelah dinner. Snack ada, snack setelah dinner. Nah, itu ya keseluruhan. Nah, ketika dia latihannya sore, ya berarti makan malam dong, ya kan? Nggak ada pengaruhnya, gitu. Nah, ketika dia latihannya pagi, berarti nanti setelah dia olahraga, dia nanti dimakan siang sekian kalori untuk asupannya, begitu. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Oke. Ada lagi yang ingin diskusi? Izin bertanya lagi, Dok. Ya, silakan Albert. Kalau tadi kan dari kuliah yang sebelumnya itu ada dikatakan kalau misalnya atlet itu kan sebelum bertanding dia itu perlu mengonsumsi makanan yang ada karbohidratnya kan, Dok. Jadi kalau misalnya pada orang yang normal yang hanya berolahraga, apakah sebelum dia berolahraga perlu mengonsumsi karbohidrat? Ya. Terima kasih Albert ya. Jadi memang kalau misalnya kita sedang latihan ya, itu kan kita nggak mau si orang biasa juga mengalami masalah dari pencernaan. Jadi makanya yang dipilih adalah sebelum olahraga itu ataupun sebelum tanding ataupun sebelum latihan adalah pilihannya karbohidrat dengan rendah lemak, rendah protein, dan rendah serat. Nah, untuk orang biasa itu juga bisa, tinggal nanti prestasi dari sebelum dia berolahraga. Boleh. Untuk dapat meminimalisir terjadinya fatigue setelah olahraga gitu. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Untuk penggantian ya. Jangan lupa juga untuk cairan ya. Cairan itu paling gampangnya supaya kalian ingat 1 mili per kakal hari. Jadi kalau si pasien itu membutuhkan kebutuhan energi totalnya 3.000 kakal, maka dia harus minum minimal 3.000 mililiter per hari gitu. Karena setelah dia olahraga pasti juga akan ada cairan yang hilang. Apakah itu melalui keringat atau melalui proses evaporasi air seni dan lainnya ya. Jadi harus tetap diganti cairan yang sudah hilang tersebut. Penambahannya hampir mirip dengan yang atlet 1 kilogram yang hilang digantikan dengan 720 mili cairan. Ada lagi? Izin bertanya, Dok. Ya, silahkan Jeffrey. Saat ini kan banyak konten-konten yang buat tantangan 10.000 kalori dalam satu hari gitu kan, Dok. Terus besok 2 hari kemudian dia nggak makan gitu sebagai kompensasinya. Apakah itu tidak berbahaya, Dok? Atau bagaimana, Dok? 10.000 kilokalori per hari. Iya, Dok. Kayak challenge gitu tentang. Tapi besoknya 2 hari kemudian dia tidak makan, Dok. Apakah itu tidak berbahaya, Dok, jika dilakukan? Ya, terima kasih ya Jeffrey. Jadi memang kalau kita melihat adanya trennya atau dikenal dengan fat and fallacies ya, itu harus bisa sortir dulu ya, disortir dulu mana yang evidence based, mana yang enggak gitu. 1.000 kilokalori per hari. Hitung dulu kebutuhan dia itu maksimal berapa sih sehari. Nah, kalau dia berlebih ya, itu otomatis semua tubuh sistem apapun ya, mulai dari pencernaan, hormon itu akan bekerja lebih. Ya, kalau misalnya dia sampai 10.000 per hari, sedangkan kebutuhannya hanya 3.500 per hari. Sisanya kemana?
ya kan? Pasti disimpan. Nah, kalau kayak gitu dilakukan terus-menerus, artinya akan tidak baik, ya. Terus kemudian setelah makan besoknya tidak makan sama sekali. Ya, kembali lagi kerja sistem metabolismenya akan berlebih lagi. Yang tadinya proses anabolismenya berlebihan, kemudian jadi proses katabolismenya berlebihan, ya kan? Nah, kemudian hormon-hormonnya pun jadi over dihasilkan gitu, dan hormon itu kan ada penghasilnya ya, jaringan penghasilnya. Nah, akhirnya si jaringan penghasilnya akan overuse, ya kan? Akan over kerja dia loh. Nah, jadi akhirnya kalau itu akan berlangsung begitu lama, terus-menerus, akan tidak baik untuk kesehatan, ya. Apakah itu nanti akan mempercepat terjadinya non-communicable disease, atau ya untuk 10 tahun ke depan, ya mungkin butuh penelitian ya, tapi pasti itu akan menyebabkan terjadinya non-communicable diseases lebih cepat dibanding dengan yang kita makannya sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, kalau kita makan sesuai dengan kebutuhan kita, pasti tubuh pun sistem tubuh pun baik ya, dari hormon, dari pencernaan dan lainnya, dia akan kerjanya ya memang selayaknya dia bekerja gitu, tidak over. Jadi akhirnya kesehatan akan lebih baik gitu. Ingat, harus kembali lagi ke prinsip gizi seimbang, ya. Jadi hati-hati pada tren-tren yang kalian dapatkan, itu harus dikaji ulang gitu. Karena masing-masing kayak diet ya. Kita contoh diet artis A, diet artis B, diet artis C, bahkan sampai buat buku artisnya, ya kan? Nah, itu belum tentu satu orang memiliki diet yang sesuai, yang sama yang si satu lagi. Jadi memang untuk gizi ini harus tetap memperhatikan prinsip diet gizi seimbang dan sehat, dan juga individualize. Karena memang kebutuhan Albert, kebutuhan Ivana, kebutuhan Jeffrey, kebutuhan Farhan itu pasti akan berbeda. Nggak bisa sama. Karena faktor-faktor yang kalian punya di diri kalian itu berbeda masing-masing. Baik itu berat badan, tinggi badan, kemudian usia, dan juga aktivitas fisik. Itu pasti akan berbeda. Gitu ya, Jeffrey. Jadi kalau sesuatu yang over itu pasti tidak baik. Kemudian dok, untuk orang-orang yang mau berusaha menurunkan berat badan, terutama untuk orang yang obes gitu dok, dia kan selalu memperhatikan kalori makanannya gitu kan. Jadi biasanya kan awalnya dia itu termotivasi, tapi lama-kelamaan dia jadi kayak stres sendiri gitu dok. Itu bagaimana dok kita mengedukasinya supaya dia tetap konsisten gitu? Karena kalau lama-lama kan dia kadang-kadang jadi berhenti gitu. Ya, Jeffrey, terima kasih ya. Memang pertanyaan kamu bagus nih yang ini ya. Memang inilah yang sering kita dapatkan. Nanti pun kalian di klinis juga ini yang akan kalian hadapi gitu loh. Karena kan untuk obesitas itu SKDI-nya berapa, coba saya tanya? 4A ya. Jadi untuk manajemen nutrisi pada obesitas itu harus tuntas gitu ya, terapi non farmakologinya. Nah, ini perlu support system ketika dia sudah merasa lelah dengan perubahan diet yang dialami ya. Ini harus ada support system, baik itu dari dokternya sendiri atau dari keluarganya atau orang-orang terdekatnya. Nah, ini harus mendukung semuanya gitu. Jadi kalau dia sudah berusaha dan bulat tekadnya untuk menurunkan berat badan, tetapi dia berada di lingkungan yang makannya masih mukbang, itu pasti nggak akan berhasil. Pasti dia akan akhirnya craving for food. Nah, yang kedua, nggak bisa obesitas itu hanya dilakukan melalui diet saja. Ya, jadi ingat prinsipnya, defisit 500 sampai 1000 kcal hanya akan menurunkan 0,5 sampai 1 kilo per minggu. Artinya dalam sebulan dia hanya bisa dapat turun 2 sampai 4 kilo, benar ya? Nah, jadi kalau dia ingin berat badannya lebih,
turunnya harus ditambah exercise-nya. Karena prinsip dari keseimbangan energi, asupan dan pengeluaran harus seimbang. Ketika dia ingin defisit dari kalori, maka asupannya disikitkan, timbangan itu, ya kan? Asupannya disikitkan, keluarannya harus ditingkatkan, gitu. Jadi akhirnya dia dapat penurunan berat badannya maksimal untuk 1 bulan. Ya. Kemudian kalau si pasiennya ini keluar dari konteks, kalau pasiennya ingin meningkatkan berat badan, maka timbangannya kebalik. Pengeluarannya disedikitkan, asupannya dibanyakkan. Gitu. Jadi terjadi surplus kalori. Gitu. Nah, jadi ketika dia sudah defisit, nah harus dibantu metodenya. Metodenya dengan diet tetap dilakukan, kemudian ditambah olahraga dan juga support system paling penting. Ya, mentalnya harus didukung, harus diapresiasi gitu. Dokternya juga ketika si pasiennya turun berat badannya, ya dokternya jangan diam aja, dikasihlah reward, diselamatin gitu ya, atau diapain yang buat pasiennya nyaman gitu. Nah kalau dokternya juga, saya turun dok berat badannya, oh iya, udah dokternya juga nggak ada empatinya gitu ya. Jadi pasiennya pun akhirnya lama-lama jenuh gitu. Nah keluarganya pun juga tidak menyemangatin, ayo semangat untuk turun berat badan gitu. Nah akhirnya pasiennya niatnya tadi tuh akan jadi buyar gitu. Ya. Jadi memang harus ke semuanya itu, ke semua aspek itu harus bisa diterapkan. Gitu ya Jeffrey. Baik dok. Kemudian dok, satu lagi, jadi sekarang ini kan agak populernya itu ada dikenal dengan istilah intermittent fasting. Itu kan diet puasanya itu dilakukan kira-kira 16 jam. Jadi kira-kira dia itu makannya mulai dari jam 12 siang sampai ya kira-kira misalnya dia boleh makan dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Terus setelah itu dia nggak bisa makan lagi, begitu seterusnya. Tetapi dalam periode yang bisa makan itu dok, dia boleh makan apa saja gitu dok. Ini salah satu diet yang saya baca. Apakah itu boleh-boleh saja dok, dia itu mengonsumsi apa saja dalam waktu dari jam 12 siang sampai jam 6 sore itu dok? Apakah tetap harus memperhatikan sesuai kebutuhan kalorinya dok? Gitu dok. Terima kasih dok. Baik, terima kasih ya Jeffrey. Memang betul ya, metode yang paling gampang itu dipuasakan si pasiennya, ya kan? Kayak kami lah di bulan Ramadan ini berpuasa mungkin banyak yang turun ya berat badannya, tapi juga banyak yang naik karena takjil, gorengan, ya kan, cola, kemudian bubur dan lainnya, yang akhirnya justru malah membuat kenaikan berat badan gitu. Nah, kalau kamu mau metode intermittent fasting, itu juga sebetulnya harus dipantau. Nggak bisa kita biarkan gitu ya. Karena memang kalian kan sudah sebagai dokter kalian akan sudah menghitung ya kan kebutuhan energi si pasien sekian. Kemudian dia mau nurun berat badan nih. Nah, kalian defisitkan dia 500 sampai 1000 kakal ya kan. Nah, di dalam waktu yang dia boleh makan, kalau memang mau menerapkan metode intermittent fasting, itu harus mencakup dari kebutuhan energi yang diperlukan oleh pasien. Kalau dia boleh makan apa aja, tapi ternyata tidak ada defisit kalorinya, ya sama aja, nggak akan naik, nggak akan turun berat badannya, gitu. Nah, jadi kalau metode yang paling baik itu sebetulnya ya tetap dengan prinsip low calorie and balanced diet gitu ya. Jadi bukan low calorie, restricted calorie balanced diet. Jadi kalorinya direstriksi tapi dietnya seimbang dengan makannya sama. 3 jam makan besar, 2 atau 3 kali snack gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar dia craving for food-nya lebih minimize gitu. Dengan nanti pilihan makanannya kalian atur sedemikian rupa yang buat dia
waktu kenyangnya lebih lama. Jadi artinya butuh sumber makanan yang memiliki gastric emptying time-nya lebih panjang gitu. Apakah itu? Nanti silakan dicari sendiri. Harusnya ini sudah didapatkan di blog metabolic system mengenai obesitas, ya kan? Nah, itu tadi. Jadi nggak boleh ya makan apa aja gitu. Harus dikembalikan lagi dengan si kebutuhan energi totalnya gitu. Baik dok, terima kasih dok. Izin bertanya dokter, Ya silahkan Anis. kalau untuk ahli bina badan itu dok, kan Apa? ahli binaragawan, Oh ya, ahli binaragawan. iya, itu asupan zat gizinya gimana dok? Karena latihannya ada yang power sama endurance sekali itu latihannya. Jadi untuk bedakan tuh gimana dok sama yang olahraga yang lain? Ya, kalau atlet binaragawan ini biasanya memang membutuhkan power sehingga dia membutuhkan zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan olahraga power. Jadi dia bisa masuk ke dalam pembagian untuk karbohidratnya 8 sampai 12, proteinnya 1,4 sampai 1,7 dan lemaknya 1,8 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Tapi dengan tetap menghitung dulu kebutuhan energi totalnya berapa gitu. Kalau dari yang saya baca sih ya, dari buku Kemenkes tadi, itu binaragawan itu termasuk olahraga power. Artinya dia membutuhkan high power dan high intensitas, sehingga dia membutuhkan energi. Ketika dia mulai, energi itu harus jalan, harus main, harus dihasilkan gitu. Nah, jadi makanya dia termasuk olahraga power gitu. Baik dok, dok. Mungkin satu lagi dok. Iya. Kalau untuk ada satu saya pernah lihat dietnya gitu no karbo, nggak ada karbohidrat gitu dok. Jadi satu hari itu makannya dari konsumsi protein aja gitu, dari makanan yang tinggi protein. Jadi tidak ada karbo gitu. Adakah itu sesuai dok atau ada gitu? Adakah itu macam lebih baik atau memudaratkan gitu dok? Ya. Terima kasih ya Anis. Itu sebetulnya kalau yang nol karbohidrat ya, itu kan hampir mirip nanti dengan keto diet tuh. Nah, jadi nanti energi itu akan dihasilkan dengan dari badan-badan keton gitu. Jadi memang harapan si pemberi ataupun si ahli gizinya ya, si nutrisionisnya itu dia kalau dia ceritanya dia penurunan berat badan, nah itu prosesnya dia mengharapkan ATP itu banyak dihasilkan, energi banyak dihasilkan sehingga dari badan keton akhirnya nanti diubah lagi menjadi energi gitu-gitu ya dari proses gluconeogenesis gitu. Nah itu tapi saya sudah sempat baca ya dari jurnal itu nggak bagus sebetulnya untuk beberapa tahun ke depan. Tetap yang lebih baik adalah yang balance diet gitu. Nah, apalagi ini untuk atlet diberikan. Ini sepertinya salah ya. Sedangkan kalian lihat sendiri tadi di tabel ya kan, perhitungan karbohidrat itu paling tinggi dibanding jenis zat gizi lainnya gitu. Walaupun memang pengaliannya hanya 4, beda dengan lemak pengaliannya 9. Tapi kalau dilihat mau dari olahraga power, endurance, kemudian permainan, itu karbohidrat yang paling tinggi gitu persentasenya. Nah, jadi memang tetap lebih baik karbohidrat. Bahkan ada olahraga yang memang olahraga power itu dia sampai 8 sampai 12. Artinya dia butuh carbo loading bahkan pada saat dia pre-season. Jadi ketika kalau kamu kasih 0 karbohidratnya, ya itu akan tidak tercapai si carbo loading yang 8 sampai 12 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, nanti efeknya kemana? Performa atlet ujung-ujungnya. Baik itu mulai dari untuk kontraksi ototnya, untuk pembentukan massa ototnya nanti akan jadi terganggu gitu.
Kalau performanya jelek, akhirnya nanti prestasinya jadi jelek. Jadi si atletnya tidak jadilah dibanggakan oleh negaranya. Gitu. Baik, Dokter. Terima kasih, Dok. Izin bertanya lagi, Dok. Ya, silakan Albert. Izin, Dok, apakah ada cara yang lebih cepat dan juga lebih mudah untuk menyusun menu makanan yang bervariasi, Dok? Soalnya kan kalau biasanya itu kan kayak menghabiskan banyak waktu dan juga menunya itu aja, Dok. Kan bisa bosan. Iya, terima kasih Albert. Itu sebetulnya jam terbang ya Albert. Buat menunya seperti apa, kemudian menunya apa-apa aja yang nggak membosankan. Sebetulnya yang paling penting preference dari pasien dulu. Nah, kalau si pasiennya kamu buat nih western food ya kan, dengan macam-macam lah. Apakah itu bentuk makannya pasta, spaghetti, risotto dan lainnya. Ternyata pasiennya nggak suka, dia sukanya makanan Indonesia. Akhirnya nggak dimakan sama pasiennya. Jadi yang pertama tanya dulu preferensi dari pemilihan makanannya. Dia sukanya makanan dalam bentuk apa? Kalau semuanya oke, ya udah tinggal diatur loh apa namanya hari ini misalnya makan Indonesia, nanti siang makan Western, nanti mungkin malam makan makanan Thailand mungkin ya kan dalam bentuk masakannya yaitu tadi kembali ke jam terbang. Nah itu pun sebetulnya tim dari pemenuhan asupan gizi ini itu harus multidisiplin. Jadi nggak bisa hanya dokter gizi aja, itu juga harus ada dietitian yang membantu mengolah makanannya dan juga ada kedokteran olahraga SPKO ya. Jadi sebetulnya harus multidisiplin dalam pemenuhan asupan gizi. Tapi kita nggak punya dok, ya udah artinya dia butuh jam terbang aja dan butuh banyak referensi. Kira-kira makanan ini mengandung kalorinya berapa dengan proteinnya berapa dengan lemaknya berapa dan karbohidratnya berapa. Banyak kok bukunya, tinggal dilihat saja, dipelajari, dan diaturkan untuk pasiennya. Berarti dari jam terbang itu. Jadi mungkin dari dokter ada tips-tipsnya tuh untuk menyusun menu yang bervariasi dan juga lebih mudah, Dok. Udah tadi, harus tanya dulu preferensi dari pasien. Ya, kalau tadi pasiennya nggak suka dengan makanan yang kalian udah atur, akhirnya nggak dimakan sama si pasien. Malah jadinya ketika kalian nanti kan ada monef tuh, ya kan? Nah, kalian monitoring evaluasi, ketika kalian monitoring dengan FFQ atau dengan food recall, jadinya jadi jelek semua lah nilainya, ya kan? Nah, nanti juga ketika kalian nanti misalnya atau kalian membuat sendiri makanan, ya kan? Nanti di semester 7 ada pelajarannya penggunaan Nutri-Survey. Nah, nanti di Nutri-Survey itu lebih gampang, memudahkan kalian untuk dalam penyusunan menu. Makanya kemarin ketika praktikum nggak terlalu menekankan makanannya seperti apa, karena kalian juga belum belajar Nutri-Survey. Nanti setelah belajar Nutri-Survey pasti, oh seru ya gitu. Ketika kalian masukin nasi goreng atau nasi soto, kelihatan tuh kalorinya berapa semuanya dengan sampai ke zat mikronutriennya juga kelihatan gitu. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Paling penting ingat preferensi dari pasien. Ya pasiennya mau apa. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, waktunya sudah di 8.54. Abis ini ada kegiatan lagi? Ada yang praktikum, Dok. Oke. Sudah, mungkin kuliahnya kita cukupkan ya hari ini. Untuk yang sedang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Ini adalah pertemuan kita terakhir bersama saya ya, maksudnya bukan sama yang lain. Sama yang lain mungkin masih ada.
Kalau ada yang salah, saya pribadi mohon maaf. Semoga semarak ataupun Eid Mubaraknya dapat dirasa di masing-masing kita umat Muslim. Terutama bagi yang mau mudik, mungkin udah kepikirannya hari ini mau mudik ya, karena besok sudah libur. Selamat kembali ketemu dengan orang tuanya yang mungkin ada sudah 2 tahun atau bahkan 3 tahun ya, 2020, 2021, 2 tahun tidak pulang, akhirnya bisa kembali pulang. Dan untuk yang tidak Muslim, selamat liburan, happy holiday. Yang pasti diingat tetap harus stay safe dan be happy. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.